Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara Musrembang tanggal 7 Mei. Teman-teman dari fraksi PDIP itu tidak ada yang hadir di acara Musrembang Cirebon itu ya. Definisi terkait dengan anak nakal ini harus diperjelas. Karena Pak Iskandar harus dibedakan, Pak. Pelaku kriminal anak-anak dengan pelaku kenakalan anak-anak. Perlu dibedakan, Pak. Kriminal, ya jelas tindak pidana terhadap anak itu kan yang dikenakan. Nah ini kan hal yang memang harus dirinci dengan baik. Ya begini, polisi kan menjaring dua. Yang pertama yang berproses berdasarkan hukum pidana anak, kan ada mekanismenya. Dan yang harus menjadi perhatian kita semua adalah di setiap kabupaten kota tidak ada lapas untuk penitipan anak. Yang terjaring oleh kepolisian tidak semuanya berproses pidana. Ada yang kemudian menjadi kompromi kedua belah pihak. Nah, ketika kompromi kedua belah pihak ini, polisi mengembalikan pada orang tua. Orang tuanya tidak sanggup lagi, ya biar orang tuanya yang meminta kami untuk melakukan pendidikan khusus. Itu rata-rata anak yang dijaring di kami adalah setelah kepolisian tidak lagi menangani dari sisi aspek pidana anaknya. Siapa Ono Surono, politisi yang kerap kritisi kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ono Surono ternyata seorang politisi PDIP dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Ono Surono mulai terjun ke politik pada 1998 menjadi Wakil Bendahara Pengurus Anak Cabang PDIP Kecamatan Indramayu, lalu menjadi Wakil Bendahara dan Sekretaris DPC PDIP Kecamatan Indramayu. Darah politik sudah mengalir dari ayahnya, Mustaqim yang merupakan petinggi PDIP di Indramayu. Ia terlibat konflik dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Konflik keduanya pun semakin memanas. Kang Deddy Mulyadi, KDM, memberi serangan balik setelah fraksi PDIP memutuskan walk out saat rapat paripurna di DPRD Provinsi Jabar. Ia menyinggung sikap anggota DPRD yang tak mau bersama-sama mendukung programnya. Musrembang forum yang sakral, diundang tidak mau datang, ingin dihargai tapi tak pernah menghargai, ingin dilibatkan tapi tak pernah mau terlibat, katanya. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi. Kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa, tambah Deddy Mulyadi. Atas serangan tersebut, Ono Surono mendesak Deddy Mulyadi memberi klarifikasi pada rapat paripurna tanggal 21 Mei tahun 2025 nanti. Kita sudah menyampaikan kepada Gubernur melalui tim anggaran pemerintah daerah untuk dapat hadir dan langsung memberikan klarifikasinya, kata Ono di media sosialnya. Dia mengatakan bahwa Deddy Mulyadi tak bisa membangun Jawa Barat seorang diri. Intinya membangun Jawa Barat tidak bisa dilakukan oleh gubernur sendiri, tapi juga bersama-sama dengan DPRD. Itu merupakan amanah dari undang-undang tentang terkait pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demi terwujudnya visi misi programnya Gubernur Jawa Barat, katanya. Konflik Gubernur Jabar dengan DPRD Jawa Barat bermula dari pernyataan Deddy Mulyadi saat musrenbang di Cirebon pada tanggal 7 Mei tahun 2025. Para wakil rakyat kemudian meminta agar KDM mengklarifikasi pernyataannya. Belum 100 hari menjabat Gubernur Jabar, Deddy Mulyadi memang sudah membawa gebrakan. Mulai dari penggusuran bangunan di sejumlah wilayah hingga program pendidikan karakter siswa barak militer. Lantas siapa Ono Surono? Ia lahir di Indramayu pada tanggal 24 Agustus tahun 1974. Ono merupakan lulusan Universitas Trisakti tahun 1996. Dia juga lulus dari Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon pada 2012. Setelah kuliah, Ono menjadi pengusaha di bidang perikanan tangkap dan budidaya sejak 1996 sampai sekarang. Selain itu, ia juga memiliki bisnis supplier produk dan sarana pertambangan.
Ono menjadi karyawan Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra. Sejak 2011 Ono menjadi Ketua Pusat Koperasi Unit Desa Mina Laksana Mukti. Ono Surono mulai terjun ke politik pada 1998 menjadi Wakil Bendahara Pengurus Anak Cabang PDIP Kecamatan Indramayu, lalu menjadi Wakil Bendahara dan Sekretaris DPC PDIP Kecamatan Indramayu. Darah politik sudah mengalir dari ayahnya, Mustaqim, yang merupakan petinggi PDIP di Indramayu. Mulailah tahun 2004 Ono terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Indramayu selama 1 periode. Ono Surono kemudian menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Indramayu tahun 2005 sampai tahun 2010. Kemudian menjadi Ketua DPD PDIP Jawa Barat tahun 2009 sampai tahun 2014. Tahun 2019 Ono menjadi anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat 8 tahun 2019 sampai tahun 2024. 2024 Ono pun terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Padahal dalam Pilkada 2024 Ono Surono digadang menjadi calon gubernur Jawa Barat yang akan dipasangkan dengan Anies Baswedan. Tetapi pada detik terakhir, Ono yang merupakan Ketua DPD PDIP Jawa Barat justru mendaftarkan JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja sebagai calon gubernur Jabar. Total kekayaan Ono Surono berdasar laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN tanggal 20 Juli tahun 2024 berjumlah Rp3.952.250.000.